Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di sekitarku, pembelajaran 1. Mari kita perhatikan gambar-gambar ataupun teks berikut ini. Jangan lupa ditonton sampai habis ya penjelasannya. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ada yang tahu burung cendrawasih itu seperti apa? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung yang berasal dari Indonesia bagian timur. Burung ini sangat cantik sekali dan beraneka ragam warna bulunya. Cantik ya? Nah, dari gambar tadi kita diminta untuk buat pertanyaan ya. Kira-kira pertanyaan tentang apa ya? Jangan lupa pertanyaannya tentang adik Simba. Di sini Bu Visi akan memberikan contoh pertanyaan yang dapat kita buat berdasarkan gambar tadi. Contoh yang pertama. Kita mulai pertanyaan dari kata apa. Apa nama burung pada gambar? Kemudian bisa juga kita menanyakan siapa. Siapa yang harus melestarikannya? Maaf, siapa yang harus menjaga kelestariannya? Bisa juga kita menanyakan kapan burung cendrawasih turun dari pohon, karena burung cendrawasih itu banyak melakukan aktivitasnya di atas pohon. Di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Ini adalah 4 contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan berdasarkan gambar tadi ya. Apakah kamu memiliki pertanyaan lain? Jangan lupa, dalam membuat pertanyaan kita harus memperhatikan adik Simba. Apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini kita memiliki teks tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung ini menjadi maskot Papua, memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Jadi jarang banget ya turun ke tanah. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna. Jadi tidak hanya satu warna ya. Itu seperti hitam, coklat, oranye, atau jingga, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek. Molek itu cantik ya. Dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya itu di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Jadi di pakaian adatnya itu salah satu atributnya itu dari bulu burung cendrawasih. Apakah sekarang masih boleh ya digunakan untuk sebagai pelengkap pakaian adat? Kan kasihan ya bulunya diambil. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat atau tempat tinggal menjadi beberapa penyebab utama.
Bulu burung cendrawasih ini juga diperdagangkan karena sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Dilindungi artinya kita tidak boleh melakukan perburuan liar. Nanti jika ada yang ketahuan dan tertangkap akan dikenakan pasal dalam undang-undang. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, selain hewan cendrawasih nih, burung cendrawasih, masih banyak loh hewan lain yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Jadi, ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Nah nih, hewan apa ya ini ya? Nah, di situ ada hewan burung ya di bawah ya. Yang bergerak-bergerak ini loh, hewan apa? Yang bergerak ini adalah kupu-kupu. Apakah di lingkunganmu masih ditemui hewan ini? Masih ada kupu-kupu yang terbang sering? Mungkin ada yang sering ya, tapi ada yang ternyata, wah, saya lama nih nggak pernah lihat kupu-kupu di sekitar rumah. Ternyata kupu-kupu juga harus kita lindungi. Kupu-kupu ini merupakan salah satu jenis hewan kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya itu memiliki warna yang indah, ya, cemerlang seperti tadi, cantik-cantik. Kupu-kupu itu tidak berbahaya untuk manusia. Di sini ada daur hidup ataupun metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu pertama jadi telur ya. Telur kemudian menetas gitu jadi ulat. Nah, saat menjadi ulat ini memang tidak disukai oleh petani ataupun seperti kita ya, orang gitu ya. Karena membuat gatal, kemudian merusak tanaman. Tapi ternyata setelah ulat itu kenyang ya, akhirnya mereka berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini punya jasa yang sangat besar. Apa jasanya? Membantu proses penyerbukan pada tumbuhan sehingga terjadi pembuahan pada bunga-bunga. Akhirnya tanaman-tanaman bisa berbuah. Jadi kupu-kupu ini meskipun saat menjadi ulat itu sangat menjengkelkan, tapi kelestariannya harus tetap dijaga. Karena kupu-kupu setelah dewasa dia akan membantu proses penyerbukan pada tanaman-tanaman sehingga tanaman tetap lestari. Nah, tahu nggak manfaat kupu-kupu? Ya, kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentu bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Misalnya nih mangga gitu ya, rambutan. Akhirnya mereka itu bisa melakukan penyerbukan. Kita bisa menikmati buahnya. Seperti itu. Jadi penting ya keberadaan kupu-kupu di lingkungan kita. Nah, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Jika bunga-bunga yang ada di tanaman, di pohon, itu tidak mengalami penyerbukan, tidak dibantu oleh kupu-kupu. Jadi kupu-kupu hinggap di bunga, itu mereka akan mengambil cairan manisnya. Kemudian nanti mereka akan meletakkan serbuk sari ke bagian putiknya. Jadi terjadi yang namanya penyerbukan. Sekarang kamu telah mengetahui manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Jadi mari kita turut serta ya dalam menjaga kelestarian hewan dengan cara membuat poster. Nah, kemarin kita sudah belajar poster itu adalah himbauan, anjuran, ataupun ajakan ke arah hal kebaikan. Bagaimana caranya untuk membuat poster? Yang pertama, kalian harus memilih jenis hewan yang kamu sukai terlebih dahulu. Misalkan nih, tadi kupu-kupu ya.
Nah, sekarang kalian membuat posternya di kertas, boleh buku gambar boleh, manila boleh, pokoknya kertas. Oh, kita bisa menggunakan belakang kalender. Jadi kita bisa memanfaatkan kalender, misalnya kalender bulan Januari, Februari 2021 itu sudah terlewat ya. Di bagian belakangnya kita bisa digunakan untuk membuat poster. Jadi posternya lebar ya, besar gitu. Nanti posternya isinya itu tentang nama hewannya. Tentu ada gambarnya ya, gambar kupu-kupunya gitu. Ada nama hewannya, kemudian ciri-ciri khususnya apa? Misalnya kupu-kupu. Ciri-ciri khususnya itu warna sayapnya yang sangat indah. Kemudian habitatnya, apakah kupu-kupu bisa hidup di pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi? Kemudian di bawahnya ada manfaatnya ya, manfaat kupu-kupu bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada kalimat ajakan untuk upaya pelestariannya. Mari kita jaga kupu-kupu. Mari kita jaga pelestarian kupu-kupu. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah kalimat yang digunakan itu harus kalimat efektif. Yaitu ada susunannya ya, komunikatif, mudah dimengerti. Di sini Bu Visi punya contoh ya. Contoh dari poster yang bisa kamu buat. Tapi tentu dengan kriteria yang sudah ditentukan ini ya, ada nama hewan dan ciri-cirinya, habitat hewan, manfaat, ajakan, kemudian menggunakan kalimat yang efektif. Jika hewan yang kamu pilih adalah hewan yang terancam punah, silakan jangan lupa ditulis penyebab kepunahannya itu apa. Mari kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada harimau Sumatera ya. Di sini ada situs Indonesia, ancaman. Nah, tapi nanti kalian membuatnya itu nama hewan, ciri-ciri, manfaat gitu ya. Ini Bu Visi hanya memberikan contoh layoutnya ya, layout atau template-nya itu kurang lebihnya kayak seperti ini. Di atas ada judulnya, di bawah ada gambarnya, kemudian ada nama hewan, begitu ya, ciri-ciri, manfaat, hingga habitat. Ya, ada contohnya lagi seperti ini ya. Kalian boleh cari gambarnya di internet, di print nanti ditempel, enggak apa-apa. Yang terpenting adalah jangan sampai kamu melakukan plagiatisme. Plagiatisme itu apa? Nyontoh ya. Nyontoh, tapi kalau kamu nyontoh lihat gitu ya, untuk mendapatkan inspirasi, untuk mendapatkan ide itu boleh. Tapi kalau kamu nemu di internet, di print, dikumpulkan, Bu Visi akan tahu. Begitu ya, tetap jaga kejujurannya, kreatif, inovatif. Nah, sekian dari Bu Visi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup WA. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.